Oke guys, bertemu lagi dalam video saya kali ini. Jadi saya telah menggunakan iPhone 12 mini lebih kurang 5 bulan macam tu lah. Dan dalam masa 5 bulan saya dah kenal pasti apakah kelebihan dan keburukannya sekiranya korang decide nak switch dari Android ke iOS. So faktor pertama yang menyebabkan saya switch dari Android ke iOS adalah major update. Jadi iPhone biasanya akan release 4 hingga 5 kali major update. Jadi saya rasa benda tersebut sangat-sangat bagus guys. Contohnya kalau korang gunakan iPhone yang lama lah, iPhone X, iPhone 8 macam tu, korang masih lagi boleh menikmati software yang terbaru. Jadi kalau kita tengok dekat smartphone Android, paling lama pun mereka akan release 3 kali major update. Dan untuk major update yang keempat, kalau smartphone korang dah dapat yang ketiga, korang tak akan dapat major update yang keempat. Tapi korang masih akan dapat security update, security patch, lepas tu bug fixes dan juga stability. Seterusnya bagi saya kenapa iPhone ni best adalah dia punya performance. So kita memang tak sangka lagi lah performance pada iOS dia memang bagus, optimization bagus, lepas tu kalau korang buat multitasking pun tak ada masalah. And then kalau korang run heavy apps seperti korang buat video editing, picture editing pun memang tak akan ada masalah. Kalau nak sentuh bab gaming, saya rasa iPhone pun yang terbaik lah. So kalau korang perasan, korang lihat streamer-streamer seperti Solos, Escape Penjahat, Daddy Crew, Obot, mereka banyak menggunakan iPhone. Sebab iPhone ni kalau in terms of gaming memang ianya sangat optimized. Dan saya pun dah try Mobile Legends, Need for Speed. Apa yang saya perasan adalah apabila smartphone korang dah mula panas, dia tak ada masalah frame drop. Dan so far sekarang ni saya tak pernah dan saya jarang lihat streamer Malaysia menggunakan gaming phone yang dikeluarkan oleh Android. Contohnya Asus ROG, Black Shark dan juga Red Magic. Saya pun tak pasti kenapa tak ada streamer yang gunakan Android. So korang jangan salah anggaplah, maybe ini personal preference. Kalau korang yang memang pengguna tegar media sosial, so saya rasa iPhone memang sangat sesuai lah untuk korang. Jadi yang biasa saya dengar iPhone ni best kalau korang nak main media sosial sebab dia punya story. So senang korang nak buat IG story, senang korang nak buat Facebook story, TikTok, apa-apa apps yang ada story future, so korang boleh buat dan korang senang nak gunakan dekat iPhone. Jadi saya telah gunakan Android agak lama jugalah guys. Lepas tu apa yang saya perasan adalah dia ada perbezaan in terms of user interface dekat apps seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Jadi kalau kita lihat dekat Facebook, biasanya kalau untuk smartphone Android, dia punya taskbar semuanya berada di atas. Tapi kalau korang lihat dekat iPhone, semua taskbar berada di bawah. Jadi kalau ianya berada di bawah, senang untuk korang select apa yang korang nak tengok. And then salah satu sebab utama kenapa saya switch dari Android ke iOS adalah dia punya quality video guys. Jadi saya suka quality video yang dihasilkan oleh iPhone. Sebab ianya nampak natural di mata kita. Lepas tu color pun okey. Dan kalau korang shoot secara manual menggunakan Filmic Pro ataupun Moment Camera App, kalau korang dapat setting yang sesuai, korang akan dapat footage yang sama seperti korang lihat dekat kamera mirrorless, kamera DSLR, kamera Pro. Macam itulah dia punya footage. Jadi saya bukan nak katakan footage yang dihasilkan oleh smartphone Android ni dia tak best. Cuma benda ini ianya based on personal preference. Saya lebih prefer quality footage yang dihasilkan oleh iPhone berbanding dengan quality footage yang dihasilkan oleh smartphone Android. Itu sahaja guys. Biasa iPhone pun kalau korang lihat dia ni mahal, dia eksklusif, dia tetap ada pros and cons juga. Jadi iPhone ni dia tak berapa friendly lah dengan device yang lain. Contohnya kalau korang ada PC Windows, korang cuma dapat transfer gambar dan juga video. Benda lain korang tak boleh buat sebab saya dah alami benda tersebut. Jadi korang ada cara lain lah untuk korang transfer file selain korang gunakan Apple devices yang lain. Jadi cara saya, korang boleh gunakan Telegram, lepas tu korang boleh upload ke Google Drive dan korang download menggunakan PC korang. So itu adalah alternatif lain lah, option yang lain untuk korang transfer file. So pendapat saya lah guys, kalau saya nak sentuh berkenaan dengan design dan look iPhone ni, dia punya look ni sama sajalah. Kalau korang lihat iPhone 12 ke iPhone 13, cuma dia punya kamera modul saja berbeza. Lepas itu dia punya notch 20% smaller than iPhone 12.
Dan benda lain saya rasa dia tak ada perubahan yang sangat drastik. Jadi maybe iPhone ni dia nak, apa orang kata, dia nak kekalkan identiti iPhone supaya ianya masih lagi relevan dan masih lagi intact lah. Orang tahu kalau smartphone yang ada notch yang besar, ada camera bump yang besar, so itu adalah iPhone. Jadi kalau saya nak sentuh berkenaan dengan dia punya user interface, saya rasa user interface dekat Apple ni boleh lah, okey lah. Tapi dia agak boring lah dalam masa yang sama. Sebab dia sama saja guys. Setiap tahun Apple gunakan software yang sama. Cuma dia tambah sedikit features yang baru. Lepas tu icon dia revamp. Dia punya look kena revamp supaya ianya nampak lebih up to date. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lepas, memang smartphone Apple, iPhone memang terbaik lah in terms of technology. Tapi masa tu Steve Jobs masih lagi hidup. So memang tak dapat disangka lagi iPhone memang terbaik. Dan malah ada juga yang mengatakan Android pergi copy iPhone. Memang betul lah masa tu. Tapi kalau kita lihat from time to time sekarang ni, in terms of hardware, saya rasa Android dah lebih better daripada iPhone. Jadi dulu kita lihat Android implement dual camera ultra wide. So sekarang ni kita lihat benda tersebut dah ada dekat iPhone. And then untuk high refresh rate untuk display, kita dah lihat dekat smartphone Android dah lebih kurang 2 tahun lepas. Sekarang ni baru kita lihat dekat iPhone 13 Pro. Jadi iPad memang dah ada lah. Tapi untuk smartphone Apple, ianya baru diimplement. Itu pun hanya untuk Pro variant saja. Kalau korang beli iPhone 13 mini dan 13, korang tak ada benda tersebut. Dan tak lama kemudian kita lihat Android memperkenalkan macro camera. Jadi sekarang ni kita baru lihat benda tersebut baru diimplement dekat iPhone 13. Which is dah agak lama jugalah teknologi tersebut. Dan untuk cinematic mode. Jadi cinematic mode ni kalau korang rasa benda ini baru, korang salah. Kalau korang perasan dulu, Galaxy Note telah memperkenalkan portrait mode untuk video. Jadi kalau korang tak percaya, korang boleh tengok video Galaxy Note 10 Plus ataupun Galaxy Note 10. Di situlah korang boleh lihat Android telah memperkenalkan portrait mode dekat video. Tapi guys, korang kena ingat jugalah, ini yang special tentang iPhone. iPhone ni, mereka ni trendsetter dalam dunia smartphone. Dulu kita lihat iPhone 7 mereka pergi ditch audio jack. Tak lama kemudian kita lihat smartphone Android pun pergi ditch audio jack. Lepas itu, iPhone memperkenalkan notch yang gedabak. So, banyaklah kita lihat orang make fun of Apple di mana mereka punya notch sangat besar. Lepas itu, tak lama kemudian kita lihat smartphone Android pun ikut trend notch. Huawei, apa lagi? Google Pixel. Banyak lagi lah smartphone yang lain yang ikut trend notch. Dan trend yang terbaru yang mereka bagi saya amat ridiculous lah. Mereka tak jual charging brick. Lepas itu, siapa yang ikut? Samsung. Samsung pun tak nak jual charging brick. Jadi, apa-apa trend yang ridiculous yang Apple perkenalkan, tak lama kemudian smartphone yang lain, manufacturer yang lain akan ikut guys. Jadi, itulah specialnya iPhone ni. Kalau dia buat trend yang bodoh pun orang akan ikut. Kalau dia buat trend yang bagus, of course lah orang akan ikut. So guys, sebagai kesimpulan, saya boleh katakan ianya masih lagi bergantung dengan cita rasa masing-masing. Ada setengah orang mereka prefer iPhone, dan ada setengah orang mereka prefer Android. Tapi kalau korang ada budget, korang beli kedua-dua, Apple dan juga Android. Dan korang gunakanlah mana satu yang korang rasa lebih convenience dan lebih senang untuk digunakan. Kalau korang tanya saya, untuk overall usage, saya lebih prefer Android. Dan kalau setakat korang nak gunakan untuk media sosial, korang gaming, lepas tu korang just gunakan aplikasi smartphone saja, iPhone ni dah cukup. Lagipun ianya sangat straightforward, senang untuk kita gunakan. Tapi seriously guys, saya masih rindu dengan smartphone Android lah. Sebab kebanyakan kerja-kerja saya, lepas tu kerja-kerja dalam channel ni lah, untuk konten saya, banyak saya buat dekat smartphone Android. Jadi untuk Apple, dekat iPhone ni, okey jugalah. Tapi masalahnya ni, banyak apps yang korang kena bayar. Korang cuma diberi trial untuk try. Lepas itu, dah habis trial, korang terpaksa purchase. Sebab kita tahu, orang Malaysia ni semua nak benda free. Tak nak benda yang berbayar. Hanya certain orang saja nak benda berbayar sebab mereka nak gunakan full features. So guys, itu sajalah untuk video kali ini. So maybe ada point yang
saya mentionkan dalam video kali ini, maybe ada setengah orang tak setuju, so saya tak kisahlah. So sebab kita lain pengguna, lain juga pendapat. So ini adalah pendapat saya. Kalau korang ada pendapat yang berbeza-beza, korang boleh kongsikan dengan orang lain dan korang boleh komen di ruangan komen yang disediakan. Alright guys, I see you on the next video. Ciao.